Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia, membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh 2 orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadiri. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3. Bukan ke Balige atau Samosir, apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejenak. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia,
membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismond Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismond Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh dua orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadiri. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya Aman Sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya Aman Sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3. Bukan ke Balige atau Samosir, apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejenak. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismond Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah.
Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh dua orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadiri. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3, bukan ke Balige atau Samosir apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejarah. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh dua orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga
secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadiri. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3. Bukan ke Balige atau Samosir, apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejenak. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh 2 orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice.
Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lockout dari pejuang dan login jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadirin. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3. Bukan ke Balige atau Samosir, apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejarah. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lockout dari pejuang dan login jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, di Fauzia membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh 2 orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lockout dari pejuang dan login jadi pecundang. 10
10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk iktikaf. Sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadirin. Akhirnya beredarlah spekulasi. Saya aman sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3. Bukan ke Balige atau Samosir, apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejenak. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Di Fauzia, membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh 2 orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk iktikaf. Sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadirin. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3. Bukan ke Balige atau Samosir, apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejenak.
Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock-in jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Di Fauzia, membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh 2 orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock-in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadirin. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3, bukan ke Balige atau Samosir apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejarah. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh.
tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan login jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Di Fauzia, membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh 2 orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harum, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harum, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci khusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan login jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadirin. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ... ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3, bukan ke Bali G atau Samosir apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejarah. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan login jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Di Fauzia,
membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh dua orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadiri. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3. Bukan ke Balige atau Samosir, apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejarah. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah.
Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh dua orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock-in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadirin. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3. Bukan ke Balige atau Samosir, apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejarah. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock-in jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh dua orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga
secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadirin. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ... ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3, bukan ke Bali G atau Samosir apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejenak. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh 2 orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice.
Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan login jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadiri. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3, bukan ke Balige atau Samosir apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejarah. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan login jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh 2 orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan login jadi pecundang.
10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadirin. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3. Bukan ke Balige atau Samosir, apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejarah. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Akan menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh 2 orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadirin. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us.
Saya Aman Sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3. Bukan ke Bali G atau Samosir, apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejarah. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lockout dari pejuang dan login jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Di Fauzia, membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh 2 orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lockout dari pejuang dan login jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadiri. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya Aman Sentosa sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ... ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya Aman Sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3. Bukan ke Bali G atau Samosir, apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejarah. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh.
satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan login jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Ati Fauzia, membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh 2 orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan login jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadiri. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast kami, "Don't leave us." Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3, bukan ke Balige atau Samosir apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejenak. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan login jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Ati Fauzia,
membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismond Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismond Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh dua orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadiri. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya Aman Sentosa sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya Aman Sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3. Bukan ke Balige atau Samosir, apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejenak. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari Pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah.
Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh dua orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadiri. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ... ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3, bukan ke Balige atau Samosir apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejarah. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Satu tersangka yang berangkat menjadi termul akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia membantah isu bahwa dirinya ikut mengajukan restoratif justice atau RJ sebagai penyelesaian perkara. Isu Dr. Tifa mengajukan RJ ini muncul setelah rekannya ahli forensik Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Terlebih, Dr. Tifa jarang muncul memberikan analisis tajam seperti biasanya. Namun perempuan yang akrab disapa Dr. Tifa itu menegaskan ia tidak akan meminta maaf kepada Joko Widodo karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah. Dr. Tifa mengaku justru sempat dibujuk untuk mengikuti langkah sesama tersangka Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice. Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari lalu. Saat itu ia didatangi oleh dua orang berinisial AA dan FA. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. Sementara itu melalui pakar hukum Refli Harun, Dr. Tifa juga
secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya telah menyerah atau diam-diam mencari pengampunan ke Solo. Dalam klarifikasi yang dibacakan oleh Refli Harun, Dr. Tifa menjelaskan absennya dari ruang publik murni karena alasan spiritual. Memasuki fase krusial di akhir bulan suci Ramadan 2026, ia memilih untuk menarik diri sementara demi kekhusyukan ibadah. Langkah ini sekaligus menepis narasi bahwa nyalinya menciut setelah beberapa rekan seperjuangannya mulai menempuh jalur restoratif justice. Meski fisik dan suaranya jarang terdengar di layar kaca belakangan ini, Dr. Tifa membuktikan bahwa pemikirannya tetap tajam melalui karya tulis. Ia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi sebagai bukti bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Akibat postingan yang spekulasi bahwa ada salah satu tersangka yang berangkat menjadi termul, akibat postingan yang tidak bertanggung jawab tersebut, publik gelisah dan menduga-duga siapa ya dari 5 tersangka yang tersisa yang OTW ke Solo dan lock out dari pejuang dan lock in jadi pecundang. 10 hari terakhir Ramadan seperti rutinitas selama ini betul-betul saya manfaatkan untuk etika, sehingga bertubi-tubi undangan TV dan media juga beberapa acara tidak saya hadirin. Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan. Saya aman sentosa disebut sampai-sampai pengacara Kurnia Tri Royani berkata di salah satu podcast, Dr. Tifa dimanapun engkau berada ya. Maksudnya jangan tinggalkan kami, don't leave us. Saya aman sentosa di seputaran Jaksel, Bu, mondar-mandir dari rumah ke kampus Salemba mengurus riset S3, bukan ke Balige atau Samosir apalagi ke Solo. Adapun hari-hari akhir Ramadan saya memilih menarik diri sejarah. Ramadan mengajarkan untuk menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan melihat persoalan dengan lebih utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.